Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Yang terhormat Bapak Triad Suparman, Magister Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, yang sekaligus menjadi mentor dalam kegiatan seminar kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita. Serta yang saya hormati penyaji materi seminar pagi hari ini yaitu Bapak Radian Nurahatmolo, Sarjana Seni. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti acara yaitu penyajian materi oleh Bapak Radian Nurahatmolo, Sarjana Seni, yang ketiga tanggapan mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, adalah hari yang penting bagi Bapak Radian Nurahatmolo karena telah mencapai tahap seminar hasil dalam rangkaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Menginjak antara inti yaitu pemaparan materi seminar hasil oleh Bapak Radian Nurahatmolo, Sarjana Seni. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bapak Triad Suparman, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah dan juga selaku mentor saya pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman sejawat, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Radian Nurahatmolo, Sarjana Seni. NIP PPPK saya 1988 1212 2024 211 017. Alamat rumah saya ada di Perum Nuwa Gagasipat Asri, Gagasipat Ngeplak, Kabupaten Boyolali. Untuk unit kerja saya di SMP Negeri 8 Kota Surakarta, saya mengaku guru seni budaya. Baiklah, akan kami sampaikan maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Orientasi ini membekali PPPK dengan pengetahuan dan sikap profesional. Tujuannya adalah memahami nilai dan etika dalam instansi pemerintah serta mendukung tugas jabatan dan pencapaian visi dan misi organisasi. Baiklah, di dalam ASN ini ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Fungsinya sama. Yang pertama adalah satu, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dan untuk tugasnya pun juga sama, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai perundang-undangan
Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daripada ASN ini adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bersih dari KKN. Berikut akan kami sampaikan tentang visi Kota Surakarta pada tahun 2021 sampai dengan 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi ini memandu seluruh upaya pembangunan kota, menciptakan Surakarta yang berkarakter dan berdaya saing, fokus pada kemajuan budaya, ekonomi, dan kesejahteraan. Misi Kota Surakarta yaitu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur mendukung budaya dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang gesit dan kolaboratif, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang berkeadilan, dan mewujudkan daerah kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Visi OPD dan unit kerja merujuk pada visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu dalam mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk visi unit kerja di SMP Negeri 8 Kota Surakarta bertekad menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Tahapan penyusunan rencana dan hasil kerja PPPK, yang pertama adalah identifikasi isu, yang kedua merancang aktualisasi, yang ketiga membuat aktualisasi, yang keempat melaksanakan aktualisasi, dan yang kelima adalah melaksanakan evaluasi. Rencana dan hasil kerja PPPK, identifikasi, menganalisis situasi untuk menemukan akar masalah. Yang kedua, masalah yang diangkat, menentukan isu prioritas yang akan ditangani. Yang ketiga adalah gagasan yang diangkat, merumuskan solusi inovatif untuk masalah tersebut. Identifikasi masalah yang saya fokuskan ada dua. Yang pertama adalah minat dan apresiasi terhadap gamelan di kalangan generasi muda semakin menurun. Yang kedua adalah jumlah siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler karawitan masih sedikit. Dan gagasan yang diangkat atau judul yang saya angkat adalah membangun rasa cinta pada gamelan sebagai warisan budaya tak benda melalui ekstrakurikuler karawitan di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Kegiatan pertama adalah merancang aktualisasi. Kegiatannya adalah yang pertama adalah konsultasi dengan mentor untuk merancang aktualisasi program. Yang kedua adalah merencanakan program implementasi pembelajaran melalui ekstrakurikuler karawitan. Targetnya program implementasi pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitan bisa berjalan sesuai harapan. Kegiatan kedua adalah membuat aktualisasi. Kegiatannya adalah membuat event kesenian di sekolah untuk mewadahi peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan. Yang kedua adalah mengikut sertakan peserta didik dalam event atau perlombaan karawitan. Targetnya yang pertama adalah meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap kesenian dan budaya. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan kreativitas peserta didik. Tiga, menambah pengalaman peserta didik dalam berkompetisi pada ajang-ajang perlombaan. Kegiatan ketiga adalah membuat aktualisasi, yaitu adalah kegiatan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Di SMP Negeri 8 Surakarta ini ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Kami mengambil di hari Kamis. Pesertanya adalah kelas dari kelas 7 dan 8. Tetapi saya secara pribadi saya tidak menutup kemungkinan untuk kelas 9 untuk tetap mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tetapi tidak mengganggu proses pembelajaran untuk menuju ujian akhir.
Targetnya adalah peserta didik mampu memainkan alat musik tradisional gamelan. Ya, itu. Kegiatan 4, melaksanakan evaluasi. Kegiatannya melakukan evaluasi kegiatan, merefleksi kegiatan, mengakhiri kegiatan, dan memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik. Targetnya mendapatkan hasil evaluasi kegiatan, terlaksananya kegiatan refleksi kegiatan, peserta didik termotivasi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Di sini akan kami sampaikan tentang seperti apa karawitan. Apa itu karawitan? Ya, karawitan itu adalah seni musik tradisional yang berasal dari Jawa yang menggunakan ensemble gamelan dan vokal. Karawitan tidak hanya mencakup alat musik gamelan, tetapi juga mencakup seni vokal dan unsur-unsur keindahan serta kerumitan dalam penyajiannya. Merujuk pada judul yang saya angkat tentang cita rasa anak, mengembangkan cita rasa cinta kepada gamelan sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda atau WBTB merupakan praktek representasi, ekspresi, pengetahuan atau keterampilan serta instrumen atau objek, artefak dan ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat. Dan pada tahun 2021 gamelan ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Ini kenapa saya mengangkat ini, karena ketika saya pertama kali masuk ke SMP Negeri 8 Kota Surakarta ini, memang untuk minat yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan itu tergolong cukup rendah dibandingkan dengan ekstrakurikuler yang lain seperti futsal, voli, PMR dan sebagainya. Dan kemarin juga ada Pak, saya itu ikut PMR, tapi kalau mau ikut karawitan bagaimana? Kalau saya secara pribadi saya sebenarnya tidak masalah, yang penting waktunya tidak bertabrakan gitu. Nah, di dalam ekstrakurikuler karawitan kita mencoba memotivasi kepada anak bagaimana anak menjadi termotivasi untuk ikut ke dalam ekstrakurikuler karawitan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita sebagai pendidik atau pembimbing itu mencoba untuk membuat sebuah kegiatan untuk mewadahi anak-anak agar mereka ketika saya ikut karawitan, goalnya nanti akan seperti apa? Ya, jadi anak-anak termotivasi, terus dalam tanda itu terangsang untuk ikut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Tidak hanya sekedar FOMO, bahasa sekarang, kalau bahasa anak sekarang itu FOMO, ya hanya ikut-ikut. Tetapi lucunya ketika dia hanya ikut-ikut temannya, tapi dia berhasil. Ya, dia berhasil apa? Dia berhasil mempelajari cara praktek gamelan dengan baik itu seperti apa. Itu hanya sekedar FOMO, tapi FOMO-nya FOMO bukan FOMO negatif yang hanya kalau istilahnya orang Jawa itu undul bawang. Yang tahu Bapak Ibu yang asli Jawa pasti tahu ya, undul bawang itu apa? Kancane rono melu rono, kancane rene melu rene. Ya, itu kan. Kalau bahasa sekarang itu mungkin FOMO. Kalau bahasa dulu itu undul bawang. Nah, yaitu lucunya itu ketika dia mau ikut-ikutan dengan temannya, tapi dia berhasil. Nah, kita mewadahi kegiatan atau mewadahi potensi anak di SMP Negeri 8 itu ada kegiatan Jumat Kreasi. Kegiatan Jumat Kreasi ini kita laksanakan pada setiap bulan pada minggu terakhir. Jadi memang itu diawali dari apel pagi, setelahnya kita jalan sehat, mengelilingi sekitar SMP Negeri 8 Surakarta. Terus ketika sudah sampai ke sekolah, anak-anak sarapan bersama, lalu dilanjutkan dengan pentas atau kegiatan Jumat Kreasi. Program ini dilaksanakan pada Jumat terakhir tiap bulan guna mewadahi bakat peserta didik dengan ditampilkannya kreativitas peserta didik khususnya di bidang kesenian. Nah, terus event tahunan, kita juga membuat sebuah event tahunan yang sudah kita laksanakan pada bulan Mei kemarin. Event tahunan kita untuk yang tahun ini, tahun 2025, kita mengadakan
event Krida, kreativitas siswa di Pasca. Nah, ketika seperti yang saya sampaikan tadi, goalnya kemana ketika kita itu ikut ekstrakurikuler karawitan? Ya, kita tidak menjanjikan ya, tetapi kita mewadai. Ini loh anak-anak, kalau kalian ikut ekstrakurikuler karawitan tidak hanya dalam kegiatannya saja, tetapi kita juga memberikan kalian kesempatan untuk berpentas. Ya, salah satunya adalah event tahunan Krida, kreativitas siswa di Pasca. Selain itu, kalau Krida itu tadi adalah event sekolah. Nah, untuk event yang diwadai oleh pemerintah atau difasilitasi oleh pemerintah Kota Surakarta itu adalah ada event Kreaso, kreativitas anak sekolah Solo. Sekali lagi, kita juga melibatkan anak-anak karawitan dalam kegiatan event Kreaso seperti ini. Dan mereka sangat tertarik karena apa? Mereka bisa bercerita kepada teman-teman yang lain. Mereka bisa pentas, mereka bisa memberikan pengalaman yang berharga untuk kegiatan Kreaso yang diadakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Ini adalah event yang cukup bergengsi di pemerintah Kota Surakarta. Dimulai pesertanya bisa dimulai dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Bahkan ada anak-anak kuliah yang juga ingin terlibat dalam kegiatan Kreaso yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Terus Lomba Bangsa Dwi Pantara atau Festival Bangsa Dwi Pantara, nah ini diakomodir atau difasilitasi oleh kampus isi Surakarta atau Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah ini anak-anak sangat antusias sekali ketika mengikuti Bangsa Dwi Pantara yang dilakukan yang difasilitasi oleh Institut Seni Indonesia Surakarta. Ini merupakan festival yang dilombakan. Jadi memang anak-anak tujuannya itu adalah kita memberikan bekal anak-anak untuk berkompetisi, ya berkompetisi. Namanya lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah, itu adalah hal yang biasa. Terus ada lomba FLS 3N yang dulu adalah lomba FLS 2N, sekarang menjadi FLS 3N, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Ya, kemarin kita juga mengikuti kegiatan FLS 3N di SMP 1 yang diakomodir atau difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa karawitan itu tidak kuno, ya belajar gamelan itu bukan sesuatu yang ketinggalan, tapi sesuatu yang bisa mengeksplor kreativitas anak, ya. Nah, tinggal kita sebagai guru, sebagai pendamping, sebagai pembimbing, bagaimana cara kita memotivasi anak, memfasilitasi anak agar bisa melaksanakan atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan event-event karawitan atau kegiatan event-event perlombaan kesenian khususnya karawitan. Kesimpulan dan saran, pelaksanaan ekstrakurikuler karawitan di SMP 8 Kota Surakarta terbukti menjadi salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap gamelan sebagai warisan budaya tak benda. Melalui pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual, siswa tidak hanya mempelajari teknik memainkan gamelan, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofi, sejarah, toleransi, serta pentingnya pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, ekstrakurikuler karawitan tidak hanya berperan sebagai kegiatan seni semata, tapi juga sebagai media strategis dalam membentuk generasi muda yang mencintai, melestarikan, dan meneruskan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, khususnya gamelan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Sarannya, peningkatan fasilitas dan sarana prasarana sekolah diharapkan terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas alat gamelan serta ruang latihan yang memadai agar kegiatan ekstrakurikuler karawitan dapat berjalan lebih optimal dan nyaman bagi siswa.
Dan untuk guru dan pelatihan karawitan diharapkan mendapatkan pelatihan secara berkala agar mampu mengembangkan metode pengajaran yang kreatif, menyenangkan dan relevan dengan minat generasi muda. Dalam hal ini mungkin kita bisa bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta dalam hal pengembangan atau pelatihan kepada guru pembimbing karawitan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang luar biasa dari Bapak Radiandra. Mari beri kita tepuk tangan dulu Bapak Radiandra yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang membangun rasa cinta pada gamelan sebagai warisan budaya tak benda melalui ekstrakurikuler karawitan di SMP Negeri 8 Kota Surakarta, di mana cinta gamelan bukan hal yang kuno tapi bisa beriringan dengan perkembangan zaman. Berikutnya adalah tanggapan dari Rektor kepada Bapak Triad Suparman, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Mungkin tidak langsung menyebut yang presentasi, tapi saya teringat kakak teman saya, kakaknya Pak Ciki, sekarang menjadi guru karawitan, guru atau dosen ya di Selandia Baru sampai sekarang. Sekarang tinggalnya di sana. Ya dalam rangka mengembangkan karawitan ini di Selandia Baru. Jadi tidak hanya orang Jawa saja yang suka gamelan, tapi ternyata di sana-sana juga ada yang mencintai. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Radinya tadi, cinta budaya gamelan sebagai warisan budaya Jawa. Iya, warisan budaya Jawa ya Pak ya. Enggak, maksudnya itu kan dari Jawa, maksudnya begitu. Ya memang tak benda. Ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya di Jawa saja, ternyata warisan budaya Jawa itu dicintai di mana-mana juga, termasuk ini gamelan. Terbukti dari yang saya sampaikan tadi, ada yang di Selandia Baru, mungkin mohon maaf ini sambil berbual, penjaringan yang bukan guru seni budaya tidak bisa nabuh gamelan, tapi yang di Selandia Baru sana bisa menabuh gamelan. Ya ini ya ironis sekali, Pak. Ini terbukti kemarin pada saat kita pas momen ulang tahun bisa kita nikmati, kita saksikan dan nikmati. Kemudian ada efek lomba kemarin juara 2. Selamat Pak. Ya saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Kalau mengucapkan terima kasih lagi kalau juara 1. Ya, untuk Bapak Ibu guru tidak harus begitu. Artinya tidak harus menang lomba karawitan karena memang masing-masing mapelnya beda-beda. Di mapel-mapel yang lain juga demikian, ada macam-macam, ada 11 mapel itu ya. Masing-masing berprestasi ya, dapat kita semuanya begitu. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Triad Suparman, Magister Pendidikan, yang telah memberikan tanggapan untuk pembicara kita hari ini.
Masuk ke kesimpulan pada seminar hasil kali ini, yaitu ekstrakurikuler karawitan di SMP Negeri 8 Kota Surakarta menjadi bukti efektif dalam menanamkan rasa cinta dan kepedulian pada gamelan sebagai warisan budaya tak benda. Kegiatan ini tidak hanya sebagai kegiatan seni semata, tetapi juga membentuk generasi muda untuk mencintai, melestarikan, dan meneruskan nilai luhur budaya Indonesia, khususnya gamelan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Demikianlah tadi hasil seminar dari Bapak Radian Rahatmono, Sarjana Seni, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara meminta maaf apabila dalam bertutur kata ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.